Halo sahabat Cek Fakta, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Kembali lagi bersama kami di channel yang selalu mengupas tuntas berita, isu, serta analisis mendalam seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat dan menjadi perhatian besar, terutama bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Ya, sahabat Cek Fakta, kita akan mengulas filosofi baru Irak di bawah pelatih Graham Arnold yang tengah jadi sorotan jelang bentrokan mereka melawan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filosofi ini dikenal dengan prinsip bola hanya boleh dikuasai lawan selama 7 detik. Sebuah strategi yang sekilas terdengar sederhana, tapi efeknya bisa sangat mematikan. Nah, bagaimana strategi 7 detik ini bekerja? Apa dampaknya bagi Indonesia yang akan menghadapi Irak pada 11 Oktober mendatang? Apa saja kelemahan yang bisa dimanfaatkan? Dan bagaimana peluang Garuda Muda di grup neraka ini? Mari kita bahas secara lengkap dalam ulasan eksklusif kali ini. Persaingan grup B yang super ketat timnas Indonesia tergabung di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup ini bisa dibilang sebagai grup maut karena dihuni oleh Arab Saudi, tuan rumah, ranking FIFA jauh di atas Indonesia, plus tradisi tampil rutin di Piala Dunia. Irak, juara Piala Asia 2007, kini bangkit dengan gaya main baru di bawah pelatih berpengalaman. Indonesia, kuda hitam Asia Tenggara, dengan semangat juang tinggi dan kejutan-kejutan yang sudah terbukti di babak sebelumnya. Jadwal pertandingan pun tidak kalah menarik, 8 Oktober tahun 2025. Indonesia vs Arab Saudi, 11 Oktober tahun 2025. Indonesia vs Irak, 14 Oktober tahun 2025. Arab Saudi vs Irak. Semua laga akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Artinya, Indonesia tidak hanya harus melawan kualitas lawan, tapi juga atmosfer penuh tekanan di stadion yang akan dipenuhi mayoritas fans tuan rumah. Irak dan pelatih anyar. Graham Arnold Irak memutuskan untuk mengubah arah dengan menunjuk pelatih baru, Graham Arnold, pada 9 Mei tahun 2025. Arnold adalah sosok yang cukup dikenal di Asia. Sebelum melatih Irak, ia menukangi timnas Australia, bahkan membawa mereka bersaing di level dunia. Dengan pengalaman panjang di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, Arnold dianggap pilihan tepat oleh Federasi Irak. Dalam 4 laga awalnya bersama Irak, catatannya cukup baik, 3 kemenangan, 1 kekalahan. Puncaknya, ia membawa Irak menjadi juara Piala Raja 2025 di Thailand, sebuah turnamen bergengsi di Asia Tenggara. Kemenangan ini bukan hanya soal trofi, tapi juga sinyal kebangkitan Irak di bawah arahan Arnold. Filosofi baru, lawan hanya boleh pegang bola 7 detik. Nah, inilah yang membuat banyak orang kaget. Menurut analis Irak, Nathar Al-Hatib, Arnold memperkenalkan filosofi baru yang belum pernah ada di Irak sebelumnya. Setiap kali Irak kehilangan bola, mereka harus bisa merebutnya kembali dalam waktu 7 detik. Bayangkan sahabat Cek Fakta, 7 detik itu sangat singkat. Itu artinya, lawan tidak diberi kesempatan untuk nyaman membangun serangan. Begitu kehilangan bola, seluruh pemain Irak langsung menekan dengan agresif untuk merebutnya kembali. Jika kalian familiar dengan dunia taktik sepak bola, strategi ini mirip dengan gegenpressing ala Jurgen Klopp di Liverpool atau six second rule ala Pep Guardiola di Barcelona. Bedanya, Arnold menyesuaikannya dengan fisik dan karakter pemain Irak yang kuat, agresif, dan penuh semangat. Dampak filosofi 7 detik di lapangan apa efeknya? Sangat besar. Mari kita lihat dari kacamata timnas Indonesia. Lini belakang tertekan. Begitu bola ada di kaki bek Indonesia, misalnya Rizky Ridho atau Miss Hilgers, mereka tidak akan punya banyak waktu untuk melakukan build up. 7 detik pertama akan jadi mimpi buruk karena langsung ditekan 2-3 pemain Irak. Lini tengah harus cerdas, gelandang kita seperti Tamhi, Evergener, atau Ricky Kambuaya harus cepat berpikir dan memutuskan. Terlambat sedikit,
Bola bisa direbut dan Irak langsung melancarkan serangan. Menguras stamina lawan tekanan 7 detik ini memaksa lawan terus berada dalam tekanan. Secara psikologis, ini membuat lawan cepat panik, salah passing, bahkan kehilangan fokus. Namun berisiko bagi Irak jika pressing gagal, mereka akan meninggalkan ruang kosong di belakang. Disinilah peluang bagi Indonesia untuk melancarkan serangan balik cepat melalui pemain sayap seperti Marcelino Ferdinand atau Witan Sulaiman. Kekuatan Irak di era Arnold beberapa poin yang membuat Irak menakutkan di bawah Graham Arnold. Disiplin tinggi, pressing kolektif yang terstruktur, mental juara. Kemenangan di Piala Raja 2025 memberi rasa percaya diri besar pemain diaspora. Irak banyak diperkuat pemain keturunan yang berkarir di Eropa, menambah kualitas tim, adaptasi cepat. Meski baru melatih 4 laga, Arnold sudah berhasil menanamkan pola pikir baru. Kelemahan Irak yang bisa dimanfaatkan Indonesia, namun sahabat cek fakta, tidak ada tim yang sempurna. Irak juga punya beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Lini tengah belum padu, koordinasi antara gelandang masih sering berantakan. Jika Indonesia bisa menekan balik di area ini, peluang mencetak gol terbuka. Belum ada starting 11 ideal, Arnold masih bereksperimen mencari komposisi terbaik. Artinya, ada celah dalam konsistensi tim. Filosofi baru butuh adaptasi. Pressing 7 detik memang bagus di atas kertas, tapi butuh kondisi fisik luar biasa. Jika stamina pemain Irak menurun, skema ini bisa berantakan. Strategi yang bisa diterapkan Indonesia. Lalu bagaimana Indonesia harus menghadapi Irak? Ada beberapa pendekatan, main cepat, jangan lama pegang bola, back dan gelandang harus cepat dalam distribusi. Passing 1-2 sentuhan lebih aman ketimbang menggiring bola. Gunakan serangan balik. Pressing tinggi Irak pasti meninggalkan ruang kosong di belakang. Kecepatan pemain kita bisa jadi senjata pamungkas. Bertahan disiplin, menyerang efektif. Shinta yang dikenal dengan strategi bertahan rapat lalu menyerang cepat. Skema ini sangat cocok untuk melawan tim seperti Irak. Jaga stamina dan mental. Irak akan mencoba menguras energi kita. Karena itu, pemain harus pintar mengatur tempo dan menjaga mental tetap tenang. Simulasi skenario pertandingan. Mari kita coba bayangkan skenario pertandingan Indonesia vs Irak. Babak pertama, Irak langsung menekan dengan filosofi 7 detik. Indonesia kemungkinan akan bertahan lebih dalam, mencoba menahan gempuran. Jika berhasil memanfaatkan celah, peluang counter attack bisa muncul. Menit 60 ke atas, stamina Irak bisa mulai menurun. Disinilah Indonesia punya peluang emas. Pergantian pemain cepat dengan memasukkan sayap lincah bisa jadi pembeda. Skor akhir, jika Indonesia disiplin, hasil imbang sangat realistis. Bahkan, peluang menang tetap ada jika kita bisa memanfaatkan kesalahan pressing Irak. Sahabat cek fakta, filosofi baru Irak di bawah Graham Arnold, yaitu merebut bola dalam 7 detik, jelas membuat mereka tampil lebih modern, agresif, dan menakutkan. Strategi ini bisa jadi senjata utama mereka di grup B. Namun, bukan berarti Indonesia tidak punya peluang. Justru kelemahan di lini tengah dan adaptasi pressing bisa jadi celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan strategi cerdas, stamina terjaga, dan mental kuat, Garuda bisa memberi kejutan. Nah, bagaimana menurut kalian sahabat cek fakta? Apakah strategi 7 detik Irak ini benar-benar akan membuat Indonesia kewalahan? Atau justru bisa jadi bumerang bagi mereka sendiri? Apakah timnas Garuda bisa memanfaatkan celah dan mencetak sejarah di Jeddah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi kalian akan membuat topik ini semakin seru. Terima kasih sudah menyimak ulasan panjang ini. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan analisis sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat mendukung Garuda, dan ingat, selalu kritis bersama Cek Fakta.